朋友们，大家好，我们今天要谈汉字汉字包括它的字形，帮助大家认字，还有呢它的意思以及它的搭配。Artinya, teman-teman, hari ini kita akan mengangkat tentang aksara ya. Aksara kan paling susah ya, kalau lagi belajar kita ingetin paling susah. Jadi kita ambil ceritanya sambil cerita, sambil semoga mudah diingat. Lalu juga kita akan bahas padanannya, maknanya. 汉字 apa yang mau diangkat hari ini? 我们今天要讲什么呢？一个字，一个拿。大家看，这个是拿ya. Nah, bentuknya itu adalah padanan dari he, shou. Ya, padanannya he, shou. Satu he, satu shou. Nah, kita bahas dulu he itu artinya apa. Dan, kita bahas dulu na ini artinya apa. Semua tahu kan na artinya apa? Ya. Nah, itu artinya ambil. Ya, dipadankan dari dua radikal. Jadi berdasarkan dua komponen. Ada dua komponen yang membuat hanzi ini. Atasnya adalah he, bawahnya adalah shou tangan ya. Satu adalah he, satu adalah shou tangan. Nah, apa itu maknanya he? Kita lihat gambar di sini he. He adalah piktografi ya. Jadi xiang xing zi, aksara hanzi yang diciptakan berdasarkan gambar. Jadi gambarnya kita lihat di sini gambarnya. Gambar apa? Gambar tutup wadah. Entah itu panci ya, boleh aja, atau mangkok gitu yang ada tutupnya. Jadi atasnya adalah tutupnya, bawahnya adalah wadahnya. Nah, itu harus cocok. Harus ditutup, harus cocok ya. Artinya, jadi he adalah bersatu atau menyatu atau berkumpul atau cocok. Kalau nggak cocok kan nggak bisa. Coba lihat yang ini. Kalau ini sama ini nggak cocok kan? Nggak cocok, nggak bisa. Jadi kalau he itu, he sendiri artinya cocok atau kumpul. Nah, bisa juga kumpul, bisa juga menyatu. Jadi kalau tangan disatukan begini kan. Nah, dia tangan bersatu. Apa maksudnya? Ya ambil. Mau ngambil barang tentu tangannya mesti jadi satu dong. Jarinya mesti dikumpulkan. Kalau nggak dapet kan. Nah, padanannya kita lihat dulu deh he ya. He itu dipadankan dengan cok. Misalnya he cok. He cok itu kerjasama. Kalau bahasa dialeknya hap cok gitu ya. Kerjasama he cok. Atau kita katakan he qilai. He qilai jadi dikumpulkan, disatukan ya. Disatukan he qilai是多少? He qilai 多少钱? 合在一起多少钱? 合在一起是多少钱? Maksudnya kalau kita belanja nih, misalnya ada sendok, ada garpu, ada tisu, jadi dikumpulkan di total berapa, itu bilangnya he. He qilai 多少钱? Ya. Atau ada lagi jihe. Jihe itu kumpul. Kumpulnya apa? Kumpulnya kalau kita mau pergi piknik, kita kumpul di mana nih tempat kumpulnya? Nah, itu artinya jihe di dian zai nali. Jihe di dian zai nali. 我们在哪里集合? Nah, itu padanan dari he. Satu lagi, kalau kita ingin mengucapkan selamat kepada mempelai ya. Nah, kita katakan 百年好合. 百年好合. 祝福你们百年好合ya. Kita doakan agar sepasang pengantin ini rukun dan panjang jodohnya sampai 100 tahun ya. 祝福一对新人百年好合 ya. 祝福一对新人百年好合. Nah, sekarang apa kaitannya dengan na? Ya, pasti ada karena he-nya itu di bawahnya adalah shou tangan. Jadi bagaimana caranya itu he yang artinya bersatu, berkumpul, cocok gitu ya. Nah, sampai bisa ditutup kan? Nah, lalu tangan yang ditutup. Nah, itu jadi na ambil. Nah, padanan na-nya bagaimana tuh konsep orang dulu ya waktu pertama menciptakan. Nah, dia pikirnya nah tuh ambil. Simple aja, sederhana. Pokoknya tangannya begini, dapat gitu. Tapi itu dulu. Setelah sekian tahun dia ada makna tambahan. Makna tambahannya biasanya yang abstrak. Kita ambil padanan dulu. Nah, bisa nalai. Nalai bawa sini, bawa sini. Di Indonesia kan, di bahasa Indonesia kita bilang nalai itu bawa sini loh. Bukan ambil sini ya. Nah, kan bawa sini. Jadi ke sini kan, bawa sini gitu. Nah, bawa sini, ke siniin ya. Nalai. Kalau naci, bawa sana, naci. Ya, ini barang ini, kamu mau, ya ambil deh gitu. Suruh bawa, ambil deh. Boleh juga tuh, ambil deh. Naci. Jadi pakai ci. Karena ci kan arahnya menjauh dari pembicara. Kalau lai kan mendekat ke pembicara. Nah, itu. Jadi padanan dari na ya, nalai, naci. Atau kewo na. Ini na kewo. Bisa.
拿给我，拿给我. Jadi bawa kasih saya. Atau 不要拿别人的东西，不要拿别人的东西. Nah, di sini nanya hampir sama juga dengan ambil dalam bahasa Indonesia. Kita kalau bilang ambil, orang yang misalnya ada orang yang mencuri ya, ngambil barang orang. Kita kan nggak bilang curi. Itu bahasa halusnya, kamu ngambil barang orang ya? Kenapa diambil? Gitu. Kenapa diambil? Padahal ambil itu maksudnya curi. Tapi curi kan terlalu belak-belakan gitu ya. Jadi lebih halus. Jadi pakai na. Cuma ya iya, kita bilang na. 不要拿别人的东西. Nah, 不要拿别人的东西. Nah, itu na. Arti dari na sendiri yang dikembangkan dalam pemakaiannya. Saat dia digunakan, dia akan ada makna-makna lain karena konteks ya. Nah, ada lagi misalnya, 这个东西是什么呢？这个东西是拿来用的。这个东西拿来用 atau 这个东西是拿来用的. Berarti nah di sini jadi apa dong? Jadi untuk barang ini untuk dipakai. Nah, nanya udah lari tuh ya maknanya karena udah meluas ya. 拿来卖的，这个是拿来卖，不是拿来卖的，不是拿来卖的， bukan untuk dijual， 是拿来卖的， 是拿来看的啊 buat dilihat， 是拿来用的 buat dipakai. Jadi 拿来nya apa? Ya untuk diapakan. Nah, itu maknanya sudah meluas ya. Nah, misalnya makanan nih, 这个可以拿来吃， 这个不能拿来吃。 Nah, 这个东西可以拿来吃， 这个东西不能拿来吃。 Nah, kalau kita ada di atas, kita suruh orang barang naikin,拿上来 naikin, 拿上来. Atau bawa turun, bawa turun, 拿下去 gitu ya. Kalau kita yang di bawah, 拿下来 gitu kan. Nah, kita tidak menanya bagaimana cara orang itu menaikkan atau digotong, apa ditaruh gendong begini ya. Pokoknya 拿上来. Jadi nanya itu bisa saja ambil, bisa saja yang lain. Pokoknya bawa sini deh gitu. Tapi ada satu yang kita ingin angkat di sini, 拿下, awas. 拿下. Kalau 拿下itu kita lihat siapa yang bicara. Kalau polisi bilang, 把这个人给我拿下. Ayo. 把这个人给我拿下. Artinya apa tuh? Orang ini tangkap. Kalau dia inspektur ya, dia suruh anak buahnya, 给我拿下. 给我拿下. 拿下. Artinya suruh ditangkap tuh. Jadi, awas-awas pakai sia, ya, hati-hati. Ya, nah kita katakan tadi, nah itu memang sudah banyak maknanya. Sekarang bagaimana kalau kita lihat dari bentuk show? Kita lihat dari bentuk show-nya. Show kan tangan. Jadi gerakan tangan manusia kan banyak ya. Tentu saja maknanya pasti banyak. Nah, tapi di hanzi ditaruh di mana dia letaknya? Kalau kita buat hanzi, kita letakkan nanya tuh di bawah. Untuk penciptaan hanzi kan ada bentuknya atas bawah dan ada yang bentuk kiri kanan juga. Nah, kalau show-nya di bawah itu ada beberapa kata pakai show di bawah. Jadi ada yang di bawah, ada yang di sisi. 所以有的手在下面，有的手在旁边，有的手在上面的。好，我们来看，在下面的是什么呢？就是拿。Tadi kan拿di bawah tuh tangannya. Ada nggak yang di atas? Ada. Ada nggak yang di samping? Ada. Nah, sekarang kita akan ambil yang show-nya benar-benar show tangan tulisannya. Show tangan itu misalnya show cang. Show cang. Nah, ini show cang, telapak tangan. Ada show-nya tapi di bawah. Nah, atasnya bacanya seperti cang. Kan cang, ini bacanya show cang. Nah, kalau begini apa? Tangan juga kan? Tapi bukan, nah kalau begini, ini apa? Quan. Quan tou, quan. Nah, quan. Sama show-nya di bawah. Ya, itu ada quan, ada na, dan ada cang. Ada nggak yang show-nya di atas? Ada. Yang show di atas tuh kalau ngelihat begini, tangan di atas nih, lihat begini, matanya dia di bawah. Nah, itu huruf apa tuh? Yang tangannya di atas. Nah, itu kan. Nih, kan. Biasanya kalau ngelihat kan begini. Kalau baca buku makanya kan su. Nggak boleh matanya yang di atas ya. Tangan di atas supaya kelihatan itu. Kalau yang matanya di atas ada nggak? Ada dong. Kita bahas nanti. Sekarang kita bahas dulu yang sinonim ya. Sebenarnya ada satu kata yang hampir sama dengan nah, benar-benar hampir sama. Artinya di Indonesia kan juga sama ambil. Ci, ya, yaitu ci. Tulisnya nggak ada tangannya nih kayaknya. Ada loh. Ternyata tangannya bentuknya beda. Nah, kita lihat bentuknya itu ci, ya. Ci itu ambil. Dia ditulis dengan bentuk kiri kanan. Yang sebelah kirinya adalah tuh telinga. Lalu sebelahnya adalah tangan. Jadi telinga diambil sama tangan. Ya, itu apa artinya? Sama, artinya sama juga mengambil, tapi ambilnya beda nih. Kalau yang pertama kita ambil nah itu adalah tangan yang dikumpulkan saja, makanya berkaitannya dengan he. Kalau ini kaitannya dengan telinga.
Kenapa dengan telinga? Ya itu ceritanya zaman dulu perang. 就是以前很古的时候打仗嘛. Waktu zaman dulu perang, misalnya raja atau komandannya atau Jangjun itu jenderal. Nah, jenderalnya mengutus anak buah suruh perang, yang lari kan anak buah ya, tentara. 就是士兵们去跑. Perang itu menang atau kalah, tandanya dari apa? Tandanya dari tawanan. Ya, tawanan namanya 俘虏. 俘虏. 你俘虏多少个人，那就是你的战利品。战利品。俘虏, 战利品. Jadi tawanan atau hasil dari perang ya. Jadi caranya mengetahui menangnya berapa, bisa menawan berapa orang, musuhnya yang ditaklukkan berapa, orang-orangnya itu jumlahnya, ya itu dihitung pakai apa? Ya mungkin ada yang penggal kepala, ya serem ya. Nah ini enggak dipenggal kepalanya, diambil telinganya aja, sebelah gitu. Entah itu kiri atau kanan, pokoknya kalau kiri-kiri semua. Bayangkan kalau ada telinga kiri 10 ya berarti 10 orang. Kalau 100 ya 100 orang. Jadi mengambil telinga orang dibawa pulang, dijadikan bukti nih, aku udah ambil nih. Nah, lama-lama ribuan tahun kemudian itu artinya maknanya jadi qu ini. Itu cerita, yang artinya ada cerita di balik itu. Kata qu ini dipakai sama persis dengan nah. Hanya bedanya apa? Nah itu kita mengambil secara sederhana, pengertian alami tangan aja dikumpulkan. Tapi kalau qu itu dia mesti pakai usaha. Sekarang jadi dipakai artinya yang berusaha baru dapat. Didapatkan atau diambil dengan cara usaha. Jadi padananya contohnya misalnya 争取 拿到第一名. Maka pengen dapat juara 1 kan mesti usaha dong. 争取拿到第一名 atau 争取拿到冠军 ya. 争取拿到冠军 atau 取得好成绩 mendapat nilai yang bagus. Jadi pakai qu. Bayangkan kalau kita baru belajar, mau belajar yang na dulu apa qu dulu? Ya pasti yang sederhana dulu. Sederhana mengertinya gampang. Anak-anak belajar tangan aja dikumpulkan langsung nah. Jangan cerita qu dulu yang lain-lain, kan bingung. Ya. Nah, jadi itu qu. Nah, padanan lainnya qu 出来. 可以取出来也可以拿出来. 取钱拿钱都是可以的. Jadi dalam pemakaiannya kadang-kadang bisa sama, tapi kalau yang penting dia akan beda. Bedanya adalah yang satu mesti lebih ke usaha. Nah, bagaimana kalau menikah? Nah, yang diambil apa tuh? Perempuan kan? Kalau orang menikah. Makanya qu juga tulisannya. Tapi di bawah tambahan女perempuan. Jadi qu 什么？娶老婆。那就qu。好，我们先讲到这里。